Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Priwo. Kali ini kita dapat pesanan saya, maksudnya dapat pesanan hantaran BCA 10 buah. Isiannya nanti ada ayam goreng 1 ekor utuh gitu, sama beberapa sambal dan lalapan. Nah, pertama ini saya pakai tampah ukuran 25. Caranya itu seperti ini ya, pasangan-pasangannya. Nah, jadi ini yang dempetan ini dia pasangan atas bawah. Biasanya kan kalau beli satu tangkap isi 5 gitu kan seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi yang dempetan-dempetan tuh, kemudian yang ujung sama ujungnya itu jadi satu pasang kayak gitu. Ini kita buat yang simple aja untuk hiasannya, buat hiasan biasanya. Nah, kayak gini. Tinggal di staples lagi. Bisa pakai staples atau bisa juga diganti dengan lem tembak itu. Diukur ya, sekitar 2,5. Nah, ini saya pakai staples lagi. Yang ini di staples lagi. Kalian lihat aja nih, caranya gampang kok. Kemudian dibagi 2, digunting, tinggal di pita seperti ini. Cara buatnya simple. Ini bisa kalian kerjakan hamin 1. Kalau misalnya pesanan banyak bisa hamin 7 atau hamin 2 gitu, nggak apa-apa. Nah, tinggal kalian gunting supaya jadi lebih manis ya. Untuk kombinasinya saya pakai pita kecil yang warna silver bling bling ini. Diukur dari ujung bawah sampai ujung bawahnya lagi, digunting dan tinggal dibuat pita lagi. Nah, kayak gini. Cara buatnya simple, nggak makan waktu dan tampilannya juga manis ya, bagus gitu. Kemudian untuk bagian tengahnya saya kasih bunga-bunga kecil gitu. Nih saya tempelin pakai lem tembak, lebih manis gitu ya. Dan dalamnya jangan lupa nanti sebelum ditata, bawahnya dikasih layer plastik layer gitu, sama kasih kertas minyak supaya nggak ngerembes kalau ada minyak. Nah, caranya nyusunnya seperti nanti. Jadi masing-masing itu ditaruh di atas pada waktu nyusun ayamnya supaya nggak ketuker. Nah, gini ya. Next kita akan buat sambal. Saya buat 2 sambal, sambal terasi sama sambal bawang. Ini sambal terasinya boleh kalian cek di situ. Nanti per porsinya saya kasih 100 gram. Jadi saya butuh 10 kali 10, 100 kali 10 jadi 1000 gram. Jadi bahan-bahannya tuh kalau bisa harus sesuai ya. Dari cabai merah, bawang, gula, sama minyak itu kalau bisa lebih dari 1000 ml atau 1 liter. Kalian cek aja tadi ya. Ini saya haluskan dengan air, jadi saya akan masak dulu. Saya akan masak dulu sampai kadar airnya menyusut, baru nanti saya masukkan minyaknya. Ini saya tambahkan terasi 10 gram, terasi matang. Pilih terasi yang enak ya, dibakar dulu. Saya tutup supaya enggak muncrat-muncrat ya. Ini saya pakai apinya api sedang ke kecil. Kalau udah menyusut, ini saya tambahkan minyak. Minyaknya itu agak banyak karena minyak itu salah satu pengawet alami. Kalau misalnya kalian masak dengan api kecil benar-benar tanek, tambah minyak gitu ya, minyaknya agak banyak itu dia bisa tahan sekitar 2-3 hari suhu ruang. Kemudian tadi saya kasih gula jawa sama seasoning. Makanya kalau misalnya kalian cek orang jualan sambal di kemasan itu kan pasti kadar minyaknya banyak. Nah, ini kita pindah di api kecil banget ya, sambil diaduk-aduk sesekali. Nah, ini minyaknya udah pecah, tapi saya masih mau aduk-aduk terus sampai warnanya berubah warna seperti ini. Apinya api kecil aja sambil sesekali diaduk.
Kalau bener-bener tanak itu bahkan sampai seminggu tuh tahan sih setahu saya, tanpa pengawet ya. Nah untuk ayamnya ini 1 ekor saya pakai ayam merah, saya timbang berat bersihnya sekitar 1,2, jadi sekitar 1,2 sampai 1,3. Untuk info aja, ayam tuh kan ada beberapa jenis ya ayam olahan. Ada ayam merah, ada ayam pejantan, ayam potong atau lehor atau broiler, dan ayam kampung. Nah kalau ayam potong itu yang sering dijual di pasar-pasar itu. Kalau ayam merah itu ayam petelur yang sudah tidak produktif, jadi dia udah tua dan dagingnya itu alot, cuman mirip-mirip dengan ayam kampung. Nah ini bumbu ungkepnya, kalian boleh lihat di sini. Sembari waktu kita cek ke itunya ya, sambalnya tadi. Ini bumbu ungkepnya udah saya blender dengan air secukupnya. Setelah itu saya tambahkan ini kunyit bubuk. Sebetulnya kemarin tuh yang pesan minta ayam potong atau ayam broiler atau ayam lehor ya. Cuman bedanya itu sedikit selisihnya. Kalau ayam potong tuh sekitar 54, ayam merah tuh 50, bahkan lebih murah. Dan kalau untuk tekstur itunya, tekstur dagingnya kan mirip-mirip dengan ayam kampung. Nah ini tadi saya tambahkan garam. Untuk 10 ekor tuh 1 ekornya saya kasih 2 sendok makan garam. Jadi 10 kali 20 saya kasih 10 kali 2 sendok makan, jadi 20 sendok makan garam ya. Ini kita balur ke semuanya, sama yang bagian daging-daging ini kalau bisa itu kalian tusuk-tusuk. Ini bisa untuk ayam merah, bisa untuk ayam potong, bisa untuk ayam kampung. Cara olahnya sama. Kalau ayam merah kayak gini kan dia emang agak susah, alot banget dagingnya. Jadi pasti nanti pengolahannya tuh lebih lama. Nah ini udah saya balur semuanya. Ingat ya, bedanya ayam potong, ayam merah sama ayam kampung dan ayam pejantan. Kalau ayam merah tuh dia yang paling lebih lama ngolahnya. Yang paling cepat tuh ayam potong, kemudian ayam kampung, baru yang paling lama tuh ayam merah. Nah untuk ati ampelannya sama sisa-sisanya itu saya rebus terpisah, saya ungkep terpisah. Ini saya pakai api sedang aja. Nanti kita ungkep sampai empuk ya. Ini sekitar 45 menit dengan api sedang. Tinggal kita tutup. Sembari waktu kita ngerjain yang lainnya lagi ya. Kalau ayam kampung itu kemarin 1 ekor sekitar 75.000, budgetnya nggak masuk, jadi saya suggest atau saya sarankan dengan ayam merah. Nah ini udah 1 jam, 1,5 jam sih tadi saya marinasi. Kemudian ini saya akan ungkep. Kalau ungkep itu nggak ada patokan waktu. Dan kalau bisa kalian kalau misalnya wadahnya itu nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar, jangan dipaksain untuk ngisi ayamnya terlalu banyak. Ini karena wadahnya cukup ya, jadi saya jadikan 1 wadah gini. Atasnya dikasih lagi serai sama salam, kemudian airnya itu sampai dia terendam seperti ini, terendam semuanya ya. Ini saya tambahkan lagi garam. Takaran saya kalau ungkep dengan air banyak gini, 1 ekor atau sekitar 1 kilo itu 3 sendok makan garam ya. Kalau misalnya ini ada 10 ekor, jadi 10 kali 3 sendok makan, totalnya 30. Karena tadi di awal kita udah pas marinasi itu kita udah kasih 20 sendok garam, jadi tambahin 10 jadi 30 sendok makan garam. Karena airnya banyak, jangan ragu-ragu tuh ngasih garamnya. Kita tadi pakainya api sedang ya. Jangan api besar. Kalau api besar nanti teksturnya akan hancur, akan cepat hancur. Jadi kalian pakainya api sedang aja. Memang agak lama untuk ngungkepnya. Apalagi kalau misalnya satu panci itu kalian isi beberapa ekor. Nggak ada patokan waktu pokoknya. Ini 1,5 jam
1,5 jam itu saya cek dia masih belum mendidih. Jadi kita tutup lagi. Nah ini udah 3,5 jam. Jadi sering-sering dicek ya, kalau udah mendidih seperti ini 3,5 jam. Ini saya cek keempukan dagingnya, ini masih alot ya. Jadi saya akan ungkep lagi sampai dapat tingkat keempukan yang kita inginkan. Nah untuk sambal yang kedua saya bakal buat sambal bawang. Ini ada 250 ml minyak, kemudian ada cabai rawit, bawang merah, bawang putihnya sedikit aja, sama nanti kita kasih terasi. Untuk sambal bawang ini karena dia pedas, saya coba kasih sekitar 50 sampai 60 gram per porsinya. Saya pakai saus cup kecil gitu, jadi lebih banyak sambal terasinya. Nah ini kasih garam, gula pasir, sama penyedap ya. Dimasak di api kecil aja sampai mateng. Taunya mateng tuh warna bawangnya tuh dia udah nggak berwarna gitu. Nah ini udah 4 jam lebih lah. Ini saya cek dia udah empuk. Tergantung kalian, kalau misalnya kalian mau yang lebih mepru lagi ya boleh kalian tambahin lagi. Intinya pokoknya apinya api sedang aja, jangan api besar. Pasti bagian bawahnya aman sih kalau kalian pakai api mainnya di api sedang. Jadi kalau udah mendidih tadi apinya agak dikecilin lagi dikit gitu. Sebenarnya bisa di presto, cuman presto saya tuh cukupnya untuk tiga ekor. Jadi saya pakai panci gini aja, sembari ngasih tutorial buat kalian yang nggak punya presto ya. Kalau misalnya panci kalian panci ukuran 5 liter atau 7 liter itu paling bisanya 5 ekor. Jangan dipaksain ya. Nah untuk kremesan saya kasih kremesan nanti ini ada tepung sagu, boleh pakai tepung sagu, boleh pakai tepung tapioka 300 gram, kemudian saya kasih tepung beras 3 sendok makan, sama ini saya kasih baking powder 1 sendok teh. Fungsi baking powder itu supaya kremesannya bisa tahan lama, nggak gampang melempem. Kemudian saya tambahkan air ungkepan ayam, tapi ditunggu sampai dingin dulu, jangan pas panas-panas kalian jadiin satu ya. Ditunggu agak dingin baru kalian buat kremesan seperti ini. Kalau buat kremes tuh gampang, tipsnya tuh pakai minyaknya yang banyak, kemudian apinya besar, tunggu sampai benar-benar panas baru kalian masukkan supaya kremesnya tuh terbentuk. Kalau misalnya apinya nggak besar itu dia susah untuk ngebentuknya. Minyaknya harus panas pokoknya. Sebenarnya lebih ideal pakai yang kompor api 1000 itu ya. Itu dia bisa lebih gampang jadinya. Ditunggu dulu sampai dia agak ngeset baru kalian boleh dilipat seperti ini. Ada yang ngasih santan, ada yang ngasih telur. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai adonan itu juga nggak apa-apa sih. Ditambahin santan tuh supaya lebih gurih, atau ditambahin telur supaya dia lebih empuk gitu ya. Cuman kalau nggak ditambahin itu juga nggak apa-apa, jadi juga maksudnya. Yang penting itu tadi tipsnya itu harus pakai minyak yang banyak dan yang panas gitu. Jadi nanti isiannya ada ayam, kemudian saya kasih kremesan, saya kasih sambal terasi sama sambal bawang yang pedas tadi. Untuk sambal terasinya itu proporsinya 100 gram, untuk sambal bawangnya proporsinya 50 sampai 60 gram. Untuk wadahnya itu pakai saus cup tempat sambal itu yang 150 ml ya untuk yang sambal terasi. Kalau untuk sambal bawangnya yang saus cup yang ukuran 100 ml. Ayamnya ditunggu sampai dingin ya. Kalau udah dingin baru digoreng. Karena proses proses
pembumbuan ayam itu dia akan lebih ngeresep kalau dia udah dingin. Jadi jangan pas panas-panas langsung kalian habis diangkat langsung goreng, itu malah dia nggak ngeresep rasanya. Ya gini ya, tinggal digoreng biasa aja. Digoreng itu supaya dia bisa lebih tahan lama, karena bagian luarnya itu garing tapi dalamnya tetap enak, nggak garing gitu, karena tadi ungkapnya itu lama. Memang tricky ya kalau buat ungkepan ini. Intinya tuh kalau misal tadi udah mendidih, kalau ayam potong biasa itu kalian cek, biasanya sih kalau udah mendidih itu pasti dia udah matang sih, tinggal kalian tusuk-tusuk aja tadi pakai garpu. Nah seperti ini tampilannya ya. Untuk lalapannya standar aja, saya kasih timun sama kul ya. Oke, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat. Buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.